Shalom semuanya. Saudara, kita harus bangkit pada hari-hari terakhir ini. Karena dikatakan yang terakhir akan menjadi terdepan terdahulu. Oleh sebab itu saudara, kalau kita melihat dari awal kekristenan ini dimulai dari Adam. Ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa manusia pertama, maka dikatakan dia memberkati Adam dan Hawa. Dan dia memberikan otoritas untuk menguasai seluruh alam ini. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Karena godaan dan ketidaktaatan. Jadi godaan itu selalu ada. Tapi kita mau taat atau tidak, saudara tidak bisa ngomong tidak ada godaan. Justru kita tahu ada ketaatan itu berarti harus ada godaan. Begitu ada godaan kita bisa menunjukkan taat atau tidak. Maka kemudian mereka itu jatuh di dalam dosa. Dan apa yang terjadi? Maka Tuhan mengusir mereka dan berkata, terkutuklah tanah. Dengan susah payah engkau akan mencari dan bekerja mencari nafkahmu. Jadi setelah diberkati saudara, maka dosa itu masuk, maka kutuk itu ada. Dari awal kita itu adalah, saudara, lahir dari berkat itu sendiri. Sehingga kita tidak perlu mengejar berkat. Namun kemudian, karena manusia jatuh dalam dosa, maka kita ini lahir juga mengandung yang disebut dosa dan kutuk itu. Maka Yesus turun ke dunia untuk menghapus kutuk itu. Dan bukan hanya memberi berkat otoritas saja. Tetapi dia memberikan berkat rohani. Blessing in the spirit. Supaya apa? Supaya mampu menghadapi godaan. Yaitu firman Allah. Yang begitu banyak yang memberi contoh kepada kita. Dalam segala sesuatu kalau kita hidup sungguh-sungguh saudara. Dari situ Tuhan akan tolong kita. Karena blessing in the spirit atau spiritual blessing. Itu harus juga mengandung yang disebut kekudusan. Makanya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Tuhan katakan, siapa yang boleh naik ke gunung kudus? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Kita lihat ada 4 saudara. Tapi kita lihat orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kita utamakan saudara, kalau kita punya kekudusan pasti kita menjaga hati kita. Karena hati kita adalah sumber daripada kehidupan itu sendiri. Sebab itu dikatakan mega project karakteristik hari Minggu. Rendah hati, merendahkan diri, pengabdian dan kekudusan. Pada minggu ini kita harus naik ke gunung Allah saudara. Ke gunung Allah itu berarti kita tahu hanya membawa kekudusan. Tidak ada yang lain. Kalau tanpa kekudusan tidak ada satupun orang melihat Tuhan. Jadi di sini kita melihat saudara. Karena kita tidak kudus, tidak melihat Tuhan, yang kita lihat mamon. Muncul iri hati dan sebagainya. Sebab itu blessing in the spirit atau spiritual blessing. Itu Efesus pasal 1 ayat 3 nggak usah dibuka. Aku memberikan kepada kamu seluruh berkat rohani yang ada di surga. Sampai Yesus diberikan, Roh Kudus diberikan, supaya orang jangan menatap kekhawatiran dunia. Jangan menatap persoalan gelombang dunia. Tetapi orang harus melihat sesosok, yaitu kita tahu Yesus Tuhan kita. Bahwa dia telah mengalahkan maut, maka semuanya masalah-masalah hidup kita pasti akan teratasi dengan baik. Sebab itu kita perlu membangun karakter. Oleh karena itu kita ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Masing-masing ada 4. Jadi kalau saudara bisa setiap hari, perkatakan itu setiap hari. Hari Senin apa saudara, hari Selasa apa. Itu ketika diperkatakan, itu akan menjadi habit dan kebenaran. Dunia sudah memikirkan saudara,
Bagaimana untuk mengelola data yang tidak baik supaya dipercaya menjadi yang benar. Maka orang-orang barat mulai membuat sesuatu yang tidak baik, sesuatu berita yang tidak benar diomongkan berulang-ulang melalui seluruh media. Maka yang tidak benar itu sepertinya benar. Akhirnya kita mempercayai yang tidak benar. Makanya firman Allah mengatakan, perkatakan. Saudara, firman Allah itu berarti kita harus membaca firman. Mana ada orang bisa mengatakan tanpa membaca. Jadi kalau kita membaca, kita harus belajar untuk memperkatakan kepada teman, kepada banyak orang. Itu akan menjadi kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengatakan itu, maka saudara, dunia, godaan semua itu akan masuk pelan-pelan dalam hidup kita. Kita dulu temanya karakter Kristus dan badai hidup. Tapi saya ajak saudara untuk melihat Matius pasal 17 ayat 20 dahulu. Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, karena tidak memperkatakan kebenaran itu. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Itu dilihat ada susunannya banyak. Pertama, kita kurang percaya. Kedua, saudara, bahwa kita harus punya iman walaupun itu sebesar biji sesawi tapi yang bertumbuh. Maka dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Iman itu bukan sekedar kita punya. Kenapa Yesus katakan iman sebesar biji sesawi? Karena iman itu saudara harus bertumbuh. Dan iman itu harus berbuah. Makanya banyak orang percaya iman kepada Kristus. Namun saudara, hidupnya tidak dalam percaya. Hanya beriman pada Yesus. Tapi hidupnya tidak dalam percaya kepada firman Allah. Ketika murid-murid mengusir setan itu, saudara, tidak bisa. Maka Yesus mengusir setan itu. Dan mereka bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa? Maka Tuhan berkata, saudara, karena kamu kurang percaya. Persoalan kita di dunia ini, saudara, sebenarnya bagi orang Kristen itu sebenarnya kurang percaya. Karena kurang percaya kita bisa menyimpang ke kiri ke kanan. Karena kurang percaya kita tidak tenang dan ragu-ragu di dalam keputusan bersama dengan Tuhan. Karena kurang percaya kita tergoda dan melakukan sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau percaya kita tetap tenang dan percaya. Saudara, disitulah letak kekuatan kita. Sebab itu saya tidak saksikan, saudara tidak ragu-ragu bahwa semua orang Kristen itu percaya, punya iman. Namun persoalannya itu kurang percaya. Kita harus membangun itu. Karena itu saudara, kalau kita nilai, kita lihat poin pertama, iman dan percaya. Itu harus bertumbuh bersama. Setelah kita punya iman, ayo iman itu saudara, kita harus bertumbuh supaya kita percaya. Artinya percaya bukan cuma sekedar percaya. Thomas, saudara, percaya karena melihat. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau kamu percaya. Bukan karena melihat. Nah, itulah hidup karakter kita. Sehingga kita berjalan itu dengan segala kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa masa depan kita itu ada. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Jikalau itu hilang dalam hidup kita, kita menjadi orang dunia. Di gereja kita bingung cari pekerjaan, cari bisnis. Tuhan berkatakan, jangan kamu khawatir. Tapi kekhawatiran itu yang menggerogoti iman kita. Lukas 4 ayat 26 kita lihat. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, yaitu janda-janda yang ada di Israel. Ketika hujan tidak turun, kekeringan 3,5 tahun.
melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudara lihat itu. Jadi banyak janda di Israel yang saat itu 3,5 tahun langit menutup supaya hujan tidak turun. Tetapi yang luar biasa, Tuhan katakan, pergi ke Sarfat. Aku akan memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Dan ternyata janda itu janda yang miskin. Dan dia ketika Nabi Elia ini datang ke sana, dia melihat seorang janda dengan anaknya yang mencari kayu bakar. Maka dia minta air, dikasihlah air. Ini orang, saudara, yang kesusahan. Saat itu air sudah tidak ada kering, tapi dia berani memberikannya. Ketika Elia berkata, berilah aku roti. Maka dia berkata, demi Tuhan sesungguhnya, aku hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam puli-puli. Ini akan aku masak, dan akan kemudian roti ini akan kumakan dengan anakku, dan besok aku akan mati. Apa yang terjadi? Tetapi dia katakan, berikanlah dahulu kepadaku, maka kamu akan melihat tepung itu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam puli-pulimu tidak akan pernah habis, dan akan terus keluar sampai hujan itu turun. Janda ini luar biasa. Dia orang yang taat, orang yang baik. Bayangkan dalam kesusahan, air itu sulit, dia kasih minum. Ketika makanan diminta, dia berkata cuma tinggal 1. Kita makan mati. Kalau ada 2 kamu ambil. Tapi dia beli 1, gimana ini persoalannya? Tetapi Tuhan katakan, Elia berkata, berikan kepadaku. Saya teringat bagaimana Tuhan Yesus ketika menghadapi 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan belum yang lainnya. Gak main-main. Ribuan orang, saudara. Ribuan orang. Lebih dari 8.000. Tetapi murid-murid berkata, suruh mereka pergi. Gak ngatasi kita. Tetapi Yesus, beri dia makan. Mana bisa kita memberi makan? Apa yang ada padamu? Seorang anak kecil yang rela memberikannya 5 roti dan 2 ikan. Dan disitulah Tuhan memberkati saudara. Dan kemudian dibagi-bagikan. Sisa 12 bakul. Sisa 12 bakul. Kalau kita melihat kembali saudara, kita harus kembali di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Untuk orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, itu pasti akan jalannya menuju ke kekudusan. Orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan, jalannya pasti jalan kebenaran. Dan kebenaran itu kekudusan, tidak ada yang tidak. Kita semua tidak ada yang kudus karena kita dikuduskan Tuhan. Tetapi saudara, kita harus punya keinginan hati kita untuk kudus. Dan keinginan itu harus lebih kuat dari godaan itu. Ketika godaan itu masuk, kalau kekudusan itu lebih rendah, firman itu lebih rendah, manusia jasmaninya lebih kuat, tapi manusia rohaninya turun, maka saudara kita akan hancur. Tetapi kita harus membangun manusia rohani kita. Makanya ketika manusia pertama dijadikan dari tanah, namanya Adam dan Hawa. Itu manusia jasmani yang lemah, manusia duniawi. Kenapa? Karena ditawarin oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan, saudara. Menjadi jasmani dan duniawi. Tetapi Yesus turun dari surga. Dia memberikan kepada kita manusia rohani, yaitu firman Allah. Ketika manusia rohani kita terus dari firman Allah, setiap minggu kita mendapatkan firman itu, manusia rohani kita muncul. Manusia jasmani muncul. 2 ini peperangan antara daging dan roh. Kalau daging itu hidup, roh mati. Kalau roh hidup, daging mati. Terus perang seumur hidup kita.
Makanya kita harus datang dan berkumpul dengan orang-orang kudus dan sering membaca firman Allah. Saudara berkata, gereja cukup sekali, dengar firman cukup sekali 2 kali. Enggak cukup. Godaan itu setiap hari, setiap saat. Kita harus mengimbangi semakin banyak mendengar firman Allah. Makanya ada renungan harian, saudara bisa minta. Di gereja ini ada renungan harian terus. Ketika manusia rohani muncul, dia akan menjadi kuat, tidak khawatir, tidak takut. Manusia jasmani itu saudara bisa mengangkat beban yang disebut berapa kilo. Manusia jasmani. Dan ada batasnya. Tapi ketika beban hidup muncul, 1000 orang untuk mengangkat beban hidup kita tidak akan mampu. Saudara minta tolong A, B, C, D, E, F, G. Sama pendeta, kelihatannya banyak pendeta. Oh, aku bisa. Ya, saya tidak tahu dia mampu. Dia juga banyak persoalan. Dia ngomong jangan takut, dia sendiri takut. Hiduplah jujur, dia tidak jujur. Hiduplah jangan mengambil pada orang, dia ngambil juga. Berharaplah sama Tuhan, dia minta sama jemaat, sudah. Jadi yang di mimbar diomongkan itu hanya teori. Yang kepada saudara bukan kepada dia. Kenapa? Karena manusia rohaninya tidak muncul. Yang muncul manusia jasmani. Maka ketika mulai kekurangan dia khawatir, dia takut, dia cemas. Ketika kelebihan dia tidak ingat orang susah. Dia pakai jam yang mahal, arloji yang mahal, cincin yang mahal, padahal uang jemaat. Kenapa? Duniawi. Tuh, enggak boleh Pak pakai mewah, boleh. Kalau engkau bisa membantu lebih banyak orang lain. Saya punya satu teman. Dia pernah punya bank. Dia berkata kepada saya dan teman-teman. Dia kasih kartu kredit kepada anak dan istrinya. Belanjanya 1 bulan. Rumahnya di Singapura itu lebih dari 10, bahkan lebih, saya tidak bisa ngomong berapa. Saya khawatir saudara nanti iri minta kepada dia 1. Dia ngomong ini anak istriku belanja terus. Saya ngomong kamu belanja yang mahal silakan. Orang uang usaha kita. Tapi kalau kamu belanja sekian ribu dolar, apakah kamu bisa menolong orang juga sekian ribu dolar yang sama minimal? Kalau kamu belanja barang umpama 30 juta, kamu gak sayang. Berani enggak membantu orang atau pelayanan 30 juta? Membantu pelayanan sayang, memberi barang semahal mungkin tidak sayang. Manusia duniawinya muncul. Sebab itu saudara, ketika manusia rohani muncul, maka apa yang dikatakan oleh Paulus yang mengalami banyak tantangan, godaan, persoalan, sakit, penyakit. Filipi 4 ayat 13 kita lihat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Manusia rohaninya muncul. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Coba katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rohanimu yang harus maju, bukan jasmani. Makanya di gereja kita harus melawan jasmani kita, bangkitkan rohani kita, sehingga kita makan firman Allah. Jangan kita cuma disuguhin, kita akan kaya diberkati, kita menjadi duniawi lagi. Tapi kita harus tahu, maka Tuhan memberikan berkat rohani, bukan lagi jasmani. Ketika berkat rohani muncul, maka segala persoalan di dunia ini akan teratasi. Tetapi ketika berkat jasmani Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, saudara, bukan berkat rohani, dia tidak bisa mengatasi semuanya. Saudara, tetapi hari ini Tuhan memberikan kepada kita. Kain ketika melihat adiknya mempersembahkan dan dikabulkan, diterima Tuhan, dia iri hati.
Berkat jasmani ada, tapi berkat rohani dia nggak punya. Sehingga dia membunuh dan iri hati. Kita harus punya namanya saudara berkat rohani. Manusia rohani harus muncul dalam hidup kita. Sehingga saudara menjadi kuat sekali. Hal yang kedua, nasib itu saudara dan nyawa kita ditentukan oleh Tuhan. Dan dia katakan, masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapanmu tidak akan hilang. Berarti next akan datang. Ketika kita duduk-duduk diam, lihat orang diberkati, itu nggak benar kok diberkati. Itu orang sudah tahu nipu ke gereja bolong-bolong seperti gini. Loh kok hidupnya bagus. Dia pakai cara duniawi. Sama seperti matahari diberikan kepada orang jahat maupun yang baik. Hanya sayang usahanya usaha jahat dan jasmani. Kalau saudara lihat gitu, saudara harus ingat firman Allah. Artinya, saudara jangan tambatkan imanmu kepada orang itu. Kenapa dia kaya kok bukan saya? Berarti engkau menambahkan imanmu kepada orang itu. Dan ketika orang itu jatuh, bangkrut. Apakah engkau berkata begini, Tuhan dia jatuh bangkrut, aku kok belum? Nggak ada. Berarti kita tidak bisa menambahkan iman kita kepada orang yang berhasil atau orang yang sukses. Tapi kita harus tambahkan iman kita kepada Tuhan. Karena dia akan memberikan masa depan kepada kita. Jangan kamu iri kepada mereka. Saudara. Karena itu nanti ada ayatnya nanti pada kedua lagi. Jangan sekarang. Tapi kita kembali nasib mujur. Kita lihat dulu. Nasib mujur. Janda itu punya nasib mujur. Karena Tuhan berkata kepada Elia, sungai ini akan menjadi kering. Burung gagak tidak kirim kamu lagi daging. Kamu sekarang pergi ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kamu. Janda itu tidak tahu kalau diperintah Tuhan. Tidak tahu kalau dia diperintah Tuhan. Tuhan nggak katakan, janda nanti kamu saya perintahkan ketemu sama nabiku yang kudus namanya Elia. Kamu tidak punya makan, kamu kasih ya. Nanti aku akan berkati kamu. Itu Kristen zaman sekarang. Tapi janda ini tidak tahu apa-apa. Tapi Tuhan memberikan nasib yang baik kepada janda itu. Tanpa dia memberitahu nanti kamu kasih makan, tidak. Kenapa Tuhan pilih dia? Nasibnya kok baik. Karena ketika Elia berkata, beri aku minum, dikasih di tengah kekeringan. Ketika Elia berkata, berikan aku lebih dulu, maka kamu akan, dia memberikan, dia mengutamakan, dia percaya. Makanya Tuhan pilih dia. Nasibnya dia betul-betul diubah. Tuhan tidak bicara kepada janda ini, kasih, enggak. Kamu kasih nanti kamu diberkati. Enggak, itu gereja sekarang. Saudara, Tuhan sudah memerintahkan berkat kepada kita. Saudara, Tuhan tidak ngomong, kasih nanti kamu kaya. Tidak. Tuhan sudah memerintahkan berkat kepada janda Sarfat juga kepada kita yang ada di tempat ini juga. Amin. Memerintahkan berkat. Caranya gimana? Punyalah hati yang bagus. Maka nasibmu akan mujur. Di tangan Tuhan nasibmu akan mujur. Yesaya 45 ayat yang ke-7. Kalau saudara masih tetap kuat di dalam iman, saudara akan mendapatkan makanan ini dan saudara akan melakukannya. Kalau saudara cuma Kristen KTP yang seperti yang kiri kanan, kamu memberi supaya kamu diberkati, itu saudara bukan janda Sarfat, bukan orang-orang yang bisa makan makanan rohani seperti ini. Kau akan cari pembicara yang dikatakan, beri, ayo sumbang supaya kamu diberkati, dan saudara akan senang seperti itu. Tapi kalau engkau dewasa Kristen, percayalah Tuhan sudah memerintahkan berkat atas hidupmu. Amin. Sehingga engkau bukan orang yang diberkati. Kalau Tuhan kasih, aku kasih. Kalau ngomong Tuhan,
Gimana caranya? Kamu kasih, nanti aku berkati. Tidak ada deal seperti itu. Yang ada dealnya murni. Amin. Aku tahu Tuhan memerintahkan berkat kepadaku. Kenapa? Karena aku orang yang murah hati. Aku mencintai pengabdian kepada Kristus. Aku menyukai firman Allah yang kudus. Jikalau saudara tidak pegang ayat ini sebagai Kristen, cuma hanya itu manusia duniawimu. Walaupun 50 tahun di gereja sebagai pendeta sekalipun, kita tetap manusia jasmani, kita akan lebih kuat. Itu sudah terjadi, saudara lihat di mana-mana. Yesaya 45 ayat yang ke-7 kita lihat. Dia Tuhan yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Luar biasa. Tuhan yang membuat semuanya itu. Nasib mujur. Mujurlah janda itu, Sarfat itu. Sedangkan janda-janda di Israel yang percaya pada Tuhan. Bangsa pilihan seperti orang Kristen lah. Wah, itu orang pilihan. Tetapi Tuhan mungkin berkata kepada janda Sarfat, artinya di sini bukan sembarang orang Kristen, tapi orang yang memang, saudara, orang yang memang Tuhan ada di dalam hatinya. Yang tidak ada deal dengan Tuhan. Kalau aku memberi, berkatilah. Tuhan berkata, kasih maka aku berkati. Tidak ada deal seperti itu. Tidak ada transaksional seperti itu bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, hidupku adalah Kristus. Semua oleh dan dari Dia dan kembali kepada Dia. Itu Roma pasal 11. Semua oleh Dia, dari Dia dan kembali kepada Dia. Saudara, nanti suatu hari kita mati, bukan kita mati kembali ke dunia yang lain. Kita kembali ke Tuhan kita. Tinggal kita akan mengalami penghakiman. Selama kita melayani, selama kita berjemaat, hatimu ada di mana? Sehingga engkau mau ada transaksional dengan aku. Kalau aku bilang, beri maka kamu tak berkati, kamu lakukan, itu bukan ketaatan, memang taat. Tapi bukan ketaat sesungguhnya. Tapi yang Tuhan mau hari ini berbeda, saudara. Bahwa memang hidup kita adalah tangannya. Amin. Jangan segan-segan memberikan hidupmu, saudara-saudara, teman-temanku. Banyak orang berkata kalau jadi pendeta melarat miskin. Kalau pendeta sana kaya, gayanya begitu, nggak ada. Kita tidak bicara kaya miskin, tidak ada transaksional dalam mengikut melayani Tuhan. Amin. Tidak ada, aku ikut miskin, aku ikut kaya. Tidak ada. Yang ada adalah aku ingin memberikan hidupku kepada Tuhan. Tuhan akan mengubah nasib mujur, nasib malammu. Kenapa aku susah? Nasib kita mungkin belum mujur. Tapi kenapa orang diberkati? Mungkin nasibnya mujur. Mungkin juga duniawi dengan cara-cara duniawi. Jangan lakukan itu. Kita lihat satu contoh waktu pandemi. Saya kumpul sama teman-teman ini, 2 orang dewa itu, malaikat 2 itu. Yang satu itu Anijo, ya saya kena lampu jadi gak kelihatan. Nah Anijo sama Pak Endriang itu waktu pandemi kita sering kumpul. Saya juga melihat satu orang yang saya kenal. Dia punya toko sepeda besar, gudangnya banyak sepeda. Orang-orang diberkati, toko-toko banyak tutup. Saudara, online makanan laku, online baju laku. Pokoknya semua itu. Ya, rumah sakit laku keras, obat habis semua. Pokoknya begitu, jamu-jamu habis, makanan habis. Dia bilang, lah saya ini mana bisa online sepeda. Gitu. Sepeda saya di gudang, toko tutup. Pegawai jalan terus. Wah, gerutu. Saya tidak tahu dia Kristen enggak, saudara. Salah-salahnya Kristen KTP. Ngomongnya duniawi, setelah itu minum mabuk, saudara. Ngomong duniawi. Saya dengar aja udah gak tahan telinga saya. Saya cerita-cerita sedikit, dia bilang, gak mau dengar. Gini, pinggir dia. Saya bilang, sulit orang ini.
Saya enggak. Suatu saat ketemu lagi. Lain ngomongnya. Jalannya udah gayanya lain. Pertama gini, wah susah, sulit. Gimana ini? Dulu saudara. Tapi ini sekarang ketemu jalannya lain. Kamu tahu enggak? Waduh, saya kaget. Ada apa? Wah, sepedaku satu gudang habis. Harga saya naikkan, dibeli semua. Stok habis. Karena saat itu orang lagi gemar sepeda. Jadi semua sepeda itu habis, rebutan orang. Barang, wah rebutan semua. Berani naikkan harga. Kamu tahu enggak? Udah. Habis semua barangku. Wah, memang luar biasa, aku untung banyak. Gudang kosong semua. Bagus lah, nasibnya bagus kan? Itu kalau kita ngomong orang hoki lah. Tapi itu nasib baiklah. Dia pintar pakai akalnya. Kalau begitu, aku mesti beli lagi sepeda. Dari Inggris, Brompton ya. Terus dari Cina. Aku import sebanyak mungkin. Supaya gudangku penuh, tokoku penuh. 3 bulan barangnya datang. Bang, wah, gudangku sekarang penuh. Sepeda banyak. Dia lupa kalau orang lain juga import. Maka di mana-mana toko jual sepeda, semua jual sepeda. Harganya turun pelan-pelan. Karena gitu lama-lama di bawah harga. Saudara, di bawah harga akhirnya orang nggak sepedaan lagi. Sepeda yang baru 1 gudang penuh lagi. Dia jalan muter lagi. Gimana ini ya? Dia punya nasib bagus hoki. Dia punya cara hikmat benar. Aku mesti import lebih banyak barang. Karena ini orang gemar sepeda. Betul kan? Gak salah. Itu cara berpikir semua benar. Dia lupa. Nasib ditentukan Tuhan. Kita boleh memikirkan. Tapi Tuhan yang menentukannya. Saudara tetap menganalisa dengan baik. Tapi jangan lupa. Nasib itu tetap di tangan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang lain. Walaupun kamu pandai kumpul orang kaya, punya kesempatan, tetap tunduk, tetap hormat, tetap berlutut di bawah kaki Tuhan. Karena dia menentukan nasib itu semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.